Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang epimorfisme grup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan epimorfisme itu? Dan apakah epimorfisme juga termasuk homomorfisme? Jawabannya adalah sesuai dengan penjelasan dari video yang diunggah oleh Ren Mathematics Education pada tanggal 4 Mei 2020 dengan judul homomorfisme grup dan jenis-jenisnya. Di video tersebut dijelaskan bahwasannya epimorfisme adalah homomorfisme grup yang bersifat subjektif. Dan dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa epimorfisme merupakan salah satu dari jenis-jenis homomorfisme. Syarat-syarat epimorfisme. Kemudian syarat apa saja yang harus dipenuhi agar theta disebut epimorfisme? Syarat yang harus dipenuhi agar theta adalah epimorfisme di antara lain: yang pertama, theta haruslah sebuah pemetaan. Kedua, theta haruslah sebuah homomorfisme grup. Ketiga, theta adalah sebuah homomorfisme yang subjektif. Langkah-langkah pembuktian epimorfisme. Bagaimana langkah-langkah untuk membuktikan bahwa theta adalah sebuah epimorfisme? Langkah-langkah membuktikan bahwa theta adalah epimorfisme yaitu: yang pertama, buktikan bahwa theta adalah pemetaan dengan cara buktikan bahwa theta tertutup dan buktikan bahwa theta memenuhi implikasi pemetaan. Langkah yang kedua, buktikan bahwa theta adalah homomorfisme. Langkah ketiga, buktikan bahwa theta adalah homomorfisme yang subjektif. Oke teman-teman, sudah paham kan dengan definisi dan langkah-langkah pembuktian epimorfisme? Sekarang kita latihan soal yuk, simak baik-baik ya soalnya. Diketahui 5 set dengan operasi biner penjumlahan dan 21 set dengan operasi biner penjumlahan adalah grup. Buktikan bahwa relasi alfa yang mencoba menghubungkan elemen-elemen yang ada di dalam 5 set kepada elemen-elemen yang ada di 21 set, di mana salah satu elemen yang ada di 5 set yaitu X dicoba untuk dikaitkan ke alfa X, di mana alfa X bernilai 21/5X adalah sebuah epimorfisme. Oke, sekarang kita ke penyelesaiannya. Teman-teman masih ingat kan langkah-langkah pembuktian dari epimorfisme? Ya, benar sekali. Oh ya, sebelumnya ada 3 langkah pembuktian dari epimorfisme, yaitu yang pertama, akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Kedua, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Dan yang ketiga, akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Oke, sekarang kita ke langkah pembuktian yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. Untuk membuktikan bahwa alfa adalah sebuah pemetaan, maka alfa harus memenuhi 2 syarat dari pemetaan, yaitu yang pertama, apakah alfa tertutup di kodomain, dan yang kedua, apakah alfa memenuhi implikasi pemetaan. Untuk memeriksa apakah alfa tertutup di kodomain, maka perlu kita klarifikasi apakah 21/5X merupakan elemen dari 21 set. Karena X adalah elemen di dalam 5 set, maka X dapat dinyatakan sebagai X sama dengan 5Y, dengan Y elemen dari Z. Kenapa 5Y? Karena di sini X itu kan merupakan elemen dari 5 set, maka X merupakan bilangan kelipatan dari 5. Di sini saya notasikan dengan X sama dengan 5Y, dengan Y-nya merupakan elemen dari bilangan bulat. Sehingga dari permisalan itu kita peroleh bahwa alfa X sama dengan 21/5X. Jika X-nya di sini kita ganti dengan 5Y sesuai dengan permisalan di awal tadi, maka 21/5 dikali 5Y akan menghasilkan 21Y, dengan Y di sini tetap elemen dari Z. Artinya apa? Artinya alfa adalah kelipatan dari 21 atau alfa adalah
bilangan bulat kelipatan 21 dan selalu termuat di dalam kodomain, yaitu 21Z. Akibatnya apa? Akibatnya alfa tertutup di kodomain atau alfa tertutup di 21Z. Oke, syarat kedua dari pemetaan adalah apakah alfa memenuhi implikasi pemetaan. Untuk membuktikannya, ambil X1 dan X2 elemen dari domain atau elemen dari 5Z. Dengan kita misalkan bahwa X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 berarti kita tulis 21/5 kali X1. Kita punya modal sebelumnya bahwa X1 itu sama dengan X2, maka dapat kita tulis 21/5 X1 itu sama dengan 21/5 X2. Dan 21/5 X2 tidak lain adalah alfa X2. Dari sini kita peroleh bahwa jika X1 sama dengan X2, maka alfa X1 sama dengan alfa X2. Di sini terbukti bahwa alfa memenuhi implikasi pemetaan. Karena syarat pertama pemetaan dan syarat kedua pemetaan terpenuhi, maka alfa adalah sebuah pemetaan. Oke, lanjut ke langkah kedua, pembuktian epimorfisme, yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1 dan X2 elemen dari 5Z, di mana 5Z sendiri itu adalah domain. Perhatikan bahwa alfa X1 ditambah X2 itu tidak lain berbunyi 21/5 dikali dengan X1 ditambah X2. Sesuai dengan kaidah homomorfisme, kita lakukan perkalian distributif, yaitu 21/5 dikali X1 ditambah dengan 21/5 dikali X2, sehingga akan menghasilkan alfa X1 ditambah dengan alfa X2, atau tidak lain bahwa 21/5 X1 ditambah 21/5 X2 itu bisa kita tuliskan dengan alfa X1 ditambah alfa X2. Dari sini diperoleh implikasi atau diperoleh kaidah dari homomorfisme, yaitu jika alfa X1 ditambah X2 maka akan menghasilkan alfa X1 ditambah alfa X2. Karena memenuhi syarat dari homomorfisme, maka alfa adalah homomorfisme. Atau lebih lengkapnya, maka relasi alfa adalah sebuah homomorfisme. Sekarang kita menuju ke langkah pembuktian yang ketiga, yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Di sini perhatikan bahwa untuk setiap W elemen dari 21Z atau W elemen dari kodomain, terdapat X elemen dari domain atau X elemen dari 5Z. Dengan X sendiri itu sama dengan 5/21W. Sedemikian sehingga berlaku alfa X sama dengan alfa X itu dapat dituliskan dengan 21/5 kali X. X-nya kita ketahui bersama sebelumnya bahwa X-nya bernilai 5/21W, maka dapat dilakukan saling coret-coret sehingga ketemulah hasil akhir W. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa alfa adalah homomorfisme yang surjektif. Karena semua langkah pembuktiannya terpenuhi, maka dapat kita simpulkan yang terakhir, yaitu alfa adalah epimorfisme. Oke teman-teman, itulah tadi materi mengenai epimorfisme beserta contoh soal dan pembahasannya. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami materi epimorfisme ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.